Hai guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Ankun, fans Saitama bisa merapat. Karena di video kali ini, kita akan membahas cerita sampean One Punch Man. Ini adalah cerita tambahan yang dibuat oleh Yusuke Murata dan diselipkan di beberapa chapter manga si botak. Meski ini cuma cerita tambahan aja, tapi alur ceritanya dibuat nyambung juga guys sama manga seriesnya. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man Extra Chapter 24,5 yang bersumber dari forum Reddit atau website Chubarimoy. Buat kalian yang berharap cerita ini diangkat jadi anime, sepertinya impian itu harus dikubur dalam-dalam. Kecuali kalau Yusuke Murata bikin project baru sama manga kawan. Dan buat kamu yang ngikutin anime sama manga seriesnya, Ankun sarankan mending tetap nonton video ini aja sampai habis. Hitung-hitung jadi hiburan sesaat, sambil nunggu manga chapter terbarunya rilis. Nah, di Extra Chapter 24,5 ini menceritakan Sonic yang dijebloskan oleh Saitama ke dalam penjara. Dan secara kebetulan, di dalam penjara itu ada puri-puri prisoner juga guys. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan suatu tahanan, di mana ada para sipir yang berada di ruang kontrol. Mereka masih tidak percaya ada seorang pahlawan kelas C yang baru memulai debutnya. Tapi bisa-bisanya seorang pemula seperti si butak itu dapat menangkap seorang pembunuh kelas tinggi seperti Sonic ini. Menurut kabar, penjahat ini juga bisa melarikan diri dalam sekejap jika mereka hanya memborgolnya dengan alat seadanya. Maka dari itu, pihak tahanan kali ini mengunci pergerakan dari Sonic dengan menggunakan alat-alat yang diberikan oleh asosiasi pahlawan. Beberapa saat setelah dibawa masuk melewati lorong yang cukup jauh, akhirnya mereka sampai di ruang tahanan paling kejam. Ruangan tersebut diperuntukkan untuk para tahanan tingkat elit saja. Ketika pintu utama dibuka, Sonic melihat orang-orang dengan aura yang mengerikan. Dan akhirnya dia pun dikunci di dalam sana. Para napi yang melihat anggota baru itu tersenyum dan tertawa. Sambil percaya diri seakan mau menghina pria itu, napi tersebut berjalan melewati Sonic dan kemudian menabrak bahu kanannya. Sontak saja hal itu membuat kriminal tersebut terjatuh. Namun tidak lama kemudian, secara mengejutkan, justru malah bahu kanan napi itulah yang seperti lepas dari persendiannya. Sambil menahan bahunya yang telah dislokasi, pria tersebut merintih kesakitan dan bertanya apa yang Sonic lakukan. Namun Sonic sendiri hanya diam. Kemudian ganti seorang napi yang berbadan besar yang menghampiri pendatang baru itu. Pria tersebut merasa jika Sonic begitu memiliki keberanian. Sambil mendekati, pria itu berkata jika mereka di sini memiliki beberapa peraturan. Tapi Sonic sendiri tidak menggubris dan malah memintanya untuk pergi saja. Tidak terima dengan perkataan yang pemuda itu katakan, dengan sigap napi berbadan besar tersebut memukul pipinya dengan sangat keras. Duak! Kejadian itu membuat para napi yang lain pada tertawa. Menurut mereka, wajah dari pendatang baru itu pasti sudah dibuat hancur. Sambil tersenyum, napi berbadan besar tersebut berkomentar jika barusan dia seperti mendengar suara tulang di pipi Sonic yang mengalami retak. Tapi setelah melihat dengan seksama, ternyata malah justru tangan napi itulah yang mengalami kehancuran karena memukul wajah Sonic. Sambil berteriak kesakitan, pria tersebut begitu kaget. Dia merasa jika barusan seperti memukul sebuah bola baja saja. Sedangkan Sonic sendiri malah berjalan ke pinggir ruangan dan melihat dinding sel yang mengurungnya ini. Menurutnya, dinding penjara ini memiliki ketebalan yang begitu besar dan dilapisi dengan baja pula. Sedangkan untuk pintu masuknya terbuat dari beberapa lapis baja. Napi tersebut sedang mengatur rencana agar dia bisa kabur dari sini. Namun tidak lama setelah itu ada seorang napi tua yang mendatanginya. Dia memberitahu kalau tidak ada gunanya juga mereka kabur dari sini. Dan sebaiknya Sonic sendiri memutar otak agar dia bisa menghabiskan sisa hidupnya di dalam penjara ini. Karena tidak ada namanya moralitas di ruangan ini dan tidak ada keselamatan juga. Sambil tertawa, napi tua tersebut berkata jika dia sudah sering melihat pemuda seperti Sonic itu. Tapi mereka semua berakhir dengan kondisi mengenaskan di sini. Namun Sonic ganti tersenyum dan berkomentar jika sebenarnya di luar sana tidak jauh berbeda dengan kondisi yang dia hadapi sekarang. Menurutnya tempat ini begitu mengagumkan. Bagaimana bisa sekelompok pecundang seperti mereka ini bisa berkumpul dan menciptakan sistem yang bisa mendukung satu sama lain? Sonic mengira jika hal itu telah menunjukkan bahwa preman-preman ini begitu lemah. Dengan dirinya yang ada di sini, apa yang harus Sonic lakukan agar membuatnya merasa senang? Jawabannya adalah dia sendirilah yang akan membunuh mereka semua.
Mendengar ungkapan itu membuat para napi yang lain jadi naik pitam. Mereka semua segera maju untuk menyerang pendatang baru itu. Lalu salah satu dari napi tersebut meminta mereka untuk gantian saja. Dia akan jadi yang pertama yang akan menghabisi Sonic duluan. Lalu sambil mengambil kuda-kuda untuk bersiap menyerang, napi itu berkata, jika dulu sebelum masuk ke dalam penjara ini, dia berprofesi sebagai praktisi suatu bela diri. Dan dia adalah satu-satunya orang yang pernah merampok bank yang tidak menggunakan senjata sama sekali. Sonic berkomentar jika itu semua tidak ada artinya, kalau pria tersebut pada akhirnya akan tertangkap. Kemudian napi itu melancarkan pukulannya secara bertubi-tubi. Das 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 das. Tapi dengan tenangnya, pemuda tersebut berhasil mengatasi serangan itu dan malah balik memelintir tangan napi tersebut. Hingga akhirnya dia berteriak kesakitan. Mendengar adanya kegaduhan yang terjadi, tiba-tiba ada seseorang yang berteriak dari kejauhan dan meminta mereka semua untuk diam. Seketika pula para napi yang berada di ruangan tahanan itu pada terkejut dan ketakutan. Sonic pun bertanya dengan apa yang terjadi. Sambil ketakutan, napi yang dia lawan barusan memintanya untuk tenang karena bos mereka telah bangun. Sonic jadi bingung karena sikap dari orang-orang ini tadi pada berlagak seperti bos semua. Salah satu dari napi yang lain memberitahu jika bos telah menyuruh mereka untuk akur. Sonic ganti bertanya kepada napi tua yang mendatanginya tadi, kenapa semuanya bertingkah aneh. Padahal katanya di ruangan ini tidak ada yang namanya moralitas. Sambil ketakutan, napi tua itu menjawab jika hal tersebut sudah tidak berlaku lagi sejak bos mereka datang ke sini. Para napi yang lain bercerita jika bos mereka itu bisa membuat orang-orang di sini buang air besar dan mengalami syok berat. Melihat kondisi yang terjadi membuat Sonic jadi bertanya-tanya, siapa orang yang berhasil membuat mereka ini bisa ketakutan sebegitu parahnya? Ternyata itu adalah puri-puri prisoner. Sambil rebahan di dalam ruangannya, pahlawan kelas S itu melihat foto Sonic yang baru masuk ke dalam sel mereka ini. Napi tua itu memberitahu Sonic jika sekitar setahun yang lalu, sejak bos pertama mereka masuk ke dalam sini, bos telah menangkap seorang napi yang sebelumnya telah berbuat ulah. Menurut informasi, bos mereka telah menyerahkan diri untuk bisa dimasukkan ke dalam sel ini. Bos mereka juga begitu menyukai laki-laki, padahal dia sendiri adalah laki-laki pula. Ketika mendapatkan pelajaran dari bos, seketika napi itu menjadi kurus dan seperti mengalami syok yang begitu berat. Bos membuat peraturan, jika ada anak-anak kriminal di sini yang berbuat onar, maka dia akan memberikan hukuman dengan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Dan dia meminta mereka semua untuk tidak boleh mengeluh. Sejak saat itulah, setiap kali bos mereka melihat ada penjahat yang dia sukai di dalam berita, atau ada yang kabur dari sini, bos akan langsung menangkapnya dan kembali ke sini bersama napi tersebut. Dia seperti telah membangun harem seksnya sendiri. Dan sebagai hasilnya, tempat ini jadi berubah menjadi lebih keras. Napi tua itu sudah berada di sini lebih lama dari siapapun, tapi dia sendiri masih begitu ketakutan setengah mati. Sonic bertanya, apakah orang-orang di sini sudah pernah mencoba kabur dari penjara ini sebelumnya? Menurutnya, pasti ada semacam jalan rahasia di suatu tempat. Mereka memberitahu jika bos adalah satu-satunya orang yang bisa kabur dari sini. Tidak lama kemudian ada berita yang menginformasikan jika di kota J telah muncul beberapa monster laut yang menyerang kota. Saat ini pahlawan Stinger telah datang memberikan pertolongan dan mencoba menahan mereka sendirian. Pahlawan kelas A itu adalah salah satu karakter yang disukai oleh puri-puri prisoner. Melihat karakter kesukaannya dalam bahaya, napi itu pun berteriak. Lalu sambil berpose, dia pun segera keluar dari dalam kamarnya. Sonic yang melihat kemunculan bos tersebut cukup kaget. Kemudian sambil mengambil kuda-kuda, puri-puri prisoner meminta anak-anaknya untuk minggir karena dia mau keluar dari sini. Dan benar saja, bruak. Secara mengejutkan, pahlawan kelas S itu membobol dinding tebal penjara, kemudian berlari menuju medan pertempuran sendirian. Para napi yang melihat kejadian itu berkomentar jika bos lagi-lagi membuat lubang pada dinding tersebut. Mereka sebenarnya ingin kabur juga, tapi di sisi lain mereka juga takut kalau pada akhirnya mereka semua akan tertangkap oleh puri-puri prisoner dan kembali ke sel ini. Sonic sendiri yang melihat aksi dari pahlawan itu begitu kaget. Siapa sebenarnya bos napi mereka ini? Dan akhirnya Sonic pun juga ikut kabur melalui lubang yang puri-puri prisoner buat. Di apartemennya sendiri, si botak yang melihat brosur supermarket berkomentar jika kemarin sepertinya ada obrolan murah.
Melihat kalau dia sudah kelewatan promo, membuat Saitama merasa lesu. Tidak lama setelah itu, si botak melihat berita di televisi kalau ada kelompok monster misterius yang muncul di kota J. Melihat bencana yang muncul adalah para monster laut, si botak pun mengajak Genos untuk juga pergi ke sana. Tapi dalam benaknya sendiri, sebenarnya yang Saitama inginkan adalah dengan dia mengalahkan para monster itu, maka dia berpotensi besar untuk mendapatkan beberapa makanan ikan laut dengan gratis. Yang dimaksud ini harapannya si botak, dia bisa membawa beberapa bangkai monster laut itu guys. Akhirnya mereka berdua pun berangkat dan berlari dengan kecepatan tinggi. Dalam perjalanan sendiri ada beberapa pahlawan kelas C yang juga sedang menuju lokasi pertempuran dengan menaiki sebuah mobil butut. Sayangnya karena jumlah mereka yang terlalu banyak, membuat mobil tersebut berjalan dengan begitu lambat. Lalu tiba-tiba, wush! Dengan kecepatan tinggi, Saitama dan Genos berlari, melewati mereka semua. Melihat mereka yang disalib dengan hanya berlari seperti itu, membuat para pahlawan tersebut tidak terima. Mereka pun menyuruh temannya yang menyupir itu untuk menekan pedal gas secara maksimal agar tidak ketinggalan. Dan akhirnya cerita ekstra 4 One Punch Man chapter 24,5 telah usai. Oke guys, itu tadi review ekstra manga One Punch Man versi Murata chapter 24,5 yang diisinya memperlihatkan Saitama dan Genos yang berlari menuju medan pertempuran. Setelah mendengar berita jika di kota J muncul para monster laut yang menyerang kota. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review ekstra chapter selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review ekstra manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.